Man, kayak apaan man? Ada tanduknya. Hah? Serius man? Iya udah. Terus palanya 2, tingginya lebih dari rumah ini. Wajret. Pas dia mau ke kamar, tek, dia mabok diem tuh. Pas mau, jadi kan tangga nih kan belok begini nih. Nah pas di tangga belok gitu kan, dia kakinya nggak bisa langkah. Nah yang di bawah nih si Agus kan, bingung kan, namanya kan Suryo. Yuk, diem aja. Lu denger gak sih suara cewek kalau lagi nyanyi tapi bukan nyanyi, kayak gitu-gitu tuh suaranya. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua di rumah? Pasti dalam keadaan semua lagi happy karena mau menyambut malam tahun baru, ya kan? Oke, nah malam ini saya mau membawakan kisah nyata. Kisah nyata ini kejadiannya juga pas malam tahun baru. Tapi sebelum itu, untuk sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa di subscribe dong channel saya. Terus nanti kalau udah setelah nonton video-video saya, di like, di komen, atau di share sebanyak-banyaknya biar saya terus tetap semangat memberikan kisah-kisah kepada teman-teman di rumah. Oke, kisah ini dikirim dari sahabat saya. Tapi ya seperti biasa untuk nama dan lokasi ya sedikit saya rahasiakan gitu, karena seperti biasa juga atas request dari narasumber tersebut. Tapi kalau untuk kotaknya akan saya sebutin kotaknya, tapi untuk alamat terdetailnya tidak akan saya sebutin. Oke, langsung aja biar nggak usah terlalu lama. Cerita ini berawal dari kejadian malam tahun baru. Jadi ada beberapa anak muda yang sewa di suatu villa pada malam tahun baru tersebut. Ini kejadiannya di sebuah kota ya, di daerah apa ya, tebak. Di daerah mana yo? Ya jadi di daerah Jawa ya. Nah untuk lokasinya nggak bisa disebutin, mohon maaf karena khawatir ada menyinggung lokasi-lokasi tertentu. Ini di sekitar Jawa ya. Nah jadi pada malam tahun baru itu ada sekelompok anak muda ya, sekitar 10 orang yang menginap di villa tersebut. Memang mereka udah merencanakannya sejak lama gitu. Ya kalau dibilang teman dalam suatu sekolah enggak juga, karena ibarat bahasa anak-anak sekarang tuh teman nongkrong gitu ya. Jadi dari di kampus mana ada yang masih udah kerja, ada yang masih kuliah. Jadi emang beragam nih ceritanya, kayak reunian para sahabat seperti itu gitu. Nah, kejadian ini tahun 2015. Oke, jadi belum terlalu lama banget kan. Mereka itu anak-anak muda yang berasal dari kota Jakarta ya. Mereka berkumpul nih di suatu tongkrongannya di daerah Jakarta. Terus sebelum malam tahun baru mereka merencanakan, yuk kita bikin acara tahun baru yuk.
apa kek kita kumpul-kumpul, bilang gitu. Di mana nih kata teman yang satu, kita cari aja di luar kota lah, luar kota, dia bilang gitu. Masa di Jakarta gitu kan, nggak seru ah kita keluar kota yuk kemana gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan ke suatu tempat di daerah Jawa. Nah, urunan lah mereka kan patungan dan berbagi tugas siapa yang mencari villa, siapa yang menyiapkan akomodasi, pokoknya intinya mereka berbagi tugas gitu. Dan memang yang pergi ini laki-laki semua, jadi ceritanya ini para jomblo gitu. Jomblo yang masih jomblo mereka bikin acara seperti itulah. Karena kan kalau mereka kumpul di keluarga malas juga, entar suka ditanya kapan nikah segala macam. Jadi yang memutuskan nih para jomblo pada malam itu merayakan tahun baru bersama dengan harapan berdoa tahun depan mempunyai pasangan nih, ceritanya seperti itu. Oke ya udah nih mereka rencana, ya udah dia bilang gitu kan. Si cowok yang temennya satu lagi nih ngomong gini, loh terus gimana nih kita mau naik apa gitu kan? Ya udah naik kendaraan ini aja pribadi. Sekarang kan udah istibaratnya tuh udah enak lah, dan lebih seru aja gitu loh kalau naik ke kendaraan kayak kereta api atau gimana. Bagi anak muda yang jiwa berpetualang tuh kayaknya kurang menantang gitu kan. Nah akhirnya mereka sewalah villa itu. Malam tahun baru itu mereka sewa itu 3 hari ya kan. Jadi memang mereka nih niat banget nih 3 hari mereka kompakan biar seru di sana karena takutnya capek katanya gitu. Wah pokoknya mereka persiapan dengan secara matang. Nah si Agus ini nih dapat tugas nih. Gus kata temannya tuh ya, Gus lo nyari ini ya, cari villa. Kan lo hafal tuh di daerah-daerah Jawa. Ya enggak juga lah kata si Agus gitu kan. Ya pokoknya lo carilah ya villa gimana. Terus kalau bisa jangan terlalu mahal Gus. Sayang budgetnya mendingan buat kita makan di sana, terus buat jalan-jalan di sana. Terus kita juga istilahnya anak-anak laki-laki semua, koboy-koboyan dia bilang gitu kan. Oke lah siap, nanti gue coba tanya teman-teman gue yang sering hangout di sana atau cari orang-orang di daerah sana lah, saudara-saudara gitu kan. Nah Agus dapat tugas nih untuk nyari villa tersebut. Ini 3 hari sebelum malam tahun baru. Oke akhirnya Agus cari itu dari pagi sampai sore. Nah dia nanya ke temennya, dia nanya ke teman kakaknya. Terus akhirnya dia nanya ke pembantunya itu yang kerja di rumah gitu kan. Ditanya, Mbak punya kenalan nggak orang di daerah Jawa sekian gitu kan. Terus emang kenapa Mas? Ini teman-teman saya mau nyewa ini nih, pada mau nyewa villa, pada mau ke sana. Terus si Mbak ini ngomong gini, coba deh Mas, dia bilang gitu. Pak Satpam itu kan kalau nggak salah dari sana ya, orang Jawa kata gitu kan. Coba ditanyain deh Mas, gitu. Karena waktu itu pernah nawarin, dia bilang gitu. Ini kalau mau perlu villa, ada nih saya di daerah sana gitu kan. Terus oh gitu, oke deh kalau kayak gitu. Nah, si Agus keluar rumah, nyari si satpam tersebut tuh. Nyari terus ketemu sama satpam tersebut, ngomonglah dia. Pak, kata mbak saya di rumah bapak suka nyewain villa di daerah Jawa. Terus Jawanya endi kata gitu kan. Disebutin lah Jawa. Tralala trili gitu kan, disebutin gitu kan. Terus oh ada Mas dibilang gitu kan. Tapi kok mepet banget ya katanya gitu kan. Terus ya namanya acara dadakan, ada syukur ya ada nggak ada ya syukur lah dibilang gitu kan. Terus tapi saya coba tanya dulu nih udah keisi belum gitu kan. Udah ditelepon, wah Mas udah keisi nih Mas dibilang gitu kan. Terus terus dia mikir kan, ada sih Mas satu lagi rumah, tapi saya nggak tahu tuh dijadikan villa atau enggak, dia bilang gitu kan. Wah coba deh Pak, tolong Pak. Tapi saya nggak janji ya, karena ini ya belum pernah dengar dijadikan villa, dia bilang gitu kan. Coba deh Pak ditelepon, akhirnya ditelepon lah sama si satpam tersebut. Terus ngomong gitu kan, ngomongnya pakai bahasa Jawa, agak menjauh. Terus si bapak itu mukanya ya agak kaget bagaimana, tapi nggak menyampaikan ke Agus. Nah setelah itu, setelah tutup telepon, ngomong, Mas ini ada rumah, tapi emang belum pernah dijadikan villa. Tapi kalau Mas mau ya silakan aja, dia bilang gitu. Loh
Gimana? Ada rumah tapi bukan villa. Iya, memang rumah udah lama kosong aja, tapi penjaganya ada, dibilang gitu kan. Terus, berapa Pak, mahal nggak? Ya paling ini aja bayar penjaga gitu kan, bayar penjaga. Terus kalau mau bikin makanan, masakan segala macam. Wah, yakin Pak? Beneran nggak nih? Gitu kan. Beneran, dibilang gitu kan. Terus saya boleh lihat fotonya dulu nggak, foto-foto gitu kan ya. Wah nanti deh Mas kalau foto coba ya saya ini dulu ya, saya hubungin lagi, dihubungin segala macam gitu kan. Terus udah gitu akhirnya dikirimin lah tuh fotonya biasalah via handphone gitu kan, dikirim. Terus nih Mas, loh kata si Agus, bagus, terus murah lagi. Wah ini demenan anak-anak muda dong gitu kan. Wah hoki banget nih gue sama temen-temen gitu. Udah nih akhirnya disampein lah ke grupnya. Guys nih gue ada rumah. Sebenarnya sih dia nggak pernah dijadiin villa. Cuman ya kalau kata orang yang penjaga di sana, kalau lo semua pada mau nginep di sini, nyawa di sini silakan aja. Paling bayar penjaganya gitu kan. Terus ya dijelasin lah secara detailnya. Wah keren lo Gus. Wah keren tuh bagus. Lumayan lah kita buat makan-makan di sananya kan enak, dia bilang gitu kan. Wah jalan-jalan kita makin enak nih karena villanya terserah kita gitu, yang penting bayar penjaganya aja, intinya hoki kan gitu. Terus oke Gus, dealin gitu kan. Udah ngomong nih ke satpam tadi, Pak kata teman-teman saya oke deh gitu kan. Terus nanti gimana caranya kita ke sana? Yaudah nih Mas, saya kasih nomor teleponnya, Mas yang ngubungin, ntar Mas aja yang janjian sama petugas yang jaga di sana, dia bilang gitu kan. Oh iya Pak, dikasih lah nomornya. Udah si Agus WA-WAan kan tuh sama penjaga di sana, WA-WAan gitu kan. Sampai akhirnya oke Pak, deal kita ini nih gitu kan. Nah berangkatlah mereka besok pagi tuh kan, packing, berangkatlah si geng laki-laki 10 orang ini berangkat itu kan. Subuh mereka itu berangkat itu abis subuh tank langsung mereka berangkat gitu kan, berangkat bener-bener dah istirahat tuh mereka tuh, karena mereka ngejarnya istirahatnya tempat yang sana aja, masih fitnya masih enak nih. Kalau daerah Jakarta atau tol ini masih rest area itu masih enak terus. Udah singkat cerita nih guys ya, biasalah kalau anak muda dalam perjalanan kan, kalian semua tahu dong pada nongkrong ngopi itu, ya udah kalian tahu semua soal itu. Jadi kita langsung aja nih biar cepet. Nah oke, langsunglah mereka jalan sampailah mereka ke lokasi tersebut. Terus ngubungin lah orang penjaga di sana, manggilnya Pak D kan. Pak D, saya Agus ini udah sampai dengan teman-teman ini, saya langsung ke rumahnya atau gimana ya Pak D? Terus dibalas sama Pak D, saya udah ada di ini kok depan gerbang, dibilang gitu. Langsung aja ke sini. Oh iya Pak D gitu kan. Udah terus gitu sampailah mereka di sana, ketemulah dengan Pak D. Nah teman-teman yang belakang ini nih kan ada orang yang lucu ya. Terus ya orangnya tuh suka ceplas-ceplos gitu kan. Celetuk kalau ngomong gitu kan. Wih Gus, dia bilang gitu kan. Ini gitu, kita mah beruntung banget ya. Tapi ya yakin nih, kita nggak dijadiin ini kan ya, kita nggak dijadiin tumbal kan ya. Kok ya nggak bayar? Terus kata temannya tuh, lu mulut lu deh. Terus nakut-nakutin udahlah gitu kan ya. Namanya juga kita gratis, siap terima-terima cerita-cerita misteri lah, dia bilang gitu kan ya. Tapi kan zaman sekarang ngeri. Kok kita gratis nih? Orang saudara bukan, kata gitu kan. Cuman bayar petugasnya doang. Lu nggak ngeri gitu kan? Ya udah sampai di sini gimana? Udahlah, kita kan laki-laki semua. Kalau ada apa-apa tinggal kabur keluar, kata teman yang satu lagi tuh kan, yang orangnya paling nyantai. Tuh, iya bener juga tuh. Yang penting sekarang nih kita dapat villa bagus nih. Kita bisa ngerayain tahun baru secara kita dadakan, dia bilang gitu kan. Budget juga nggak terlalu banyak banget kan, lebih baik buat makan, nongkrong daripada buat villa mahal, gitu katanya. Oke lah, kata si yang ceplas-ceplos gitu. Terus gimana nih? Kita mau langsung jalan atau mau di villa dulu gitu kan? Si Agus masih ngomong bapak itu kan. Terus udah. Nah, si bapak itu ngomong ini nih si Pak D. Mas Agus, tapi Pak D nggak nunggu di sini, dia bilang gitu.
nanti ada bapak yang jagain, bapak yang lain jagain gitu kan ya. Kalau perlu apa, terus istrinya juga ya di sekitar sini gitu kan. Ntar lagi datang dia, atau mau minta masakin atau gimana silakan ngomong langsung gitu kan. Loh Pak De, ini kenapa nggak pernah disewain ya? Katanya sebelumnya ini bukan villa. Ya nggak apa-apa kata gitu kan ya. Nah Pak De siapanya? Dia bilang gitu kan. Saya family jauh, dibilang gitu kan. Terus saya dikasih percaya untuk megang, untuk bersihin sini, ya udah, bilang gitu kan. Tapi ini udah diizinin Pak De untuk kami nih bermalam tahun baru di sini. Oh ya silakan, udah diizinin, ngomong kayak gitu. Terus udah tahu kan bagaimana apa syaratnya itu bagaimana gitu kan. Belum Pak De, yuk udah yuk sambil ke dalam lah dia. Ayo guys ke dalam nih. Udah buka pintu si Pak De masuk dung gitu kan. Pas masuk, loh gimana ya, klasik gitu kan bentuknya. Rumah besar, klasik, banyak kayak pernik-pernik yang kayu-kayu jati kayak apa kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kebayangkan lukisan-lukisan seperti lukisan-lukisan yang antik-antik seperti itu. Ada yang lukisan serem juga gitu kan. Ada lukisan kayak apa ya, kayak laki-laki kayak gitu kan. Cuman kalau menurut Agus ini lukisannya serem gitu loh. Laki-laki sih, nggak, padahal dia nggak pakai cuma gini, tapi auranya tuh serem gitu kan. Nah terus di pojok sana juga banyak apa sih kayak patung-patung gitu loh. Jadi kayaknya orangnya emang suka apa sih, suka ornamen seni gitu kan. Nah yang nyeplos ngomong gini lagi, udah dibilang tuh kan, iki kok kayak banyak hantunya ya Pak D. Emang nyeplos deh, disenggol gitu kan. Lo kalau ngomong jaga mulut kek, dia bilang gitu kan. Ntar kita suruh keluar di sini, gimana, mau tidur di mana lu gitu kan ya. Kata temen yang ngatu. Serem. Tuh lihat lukisannya kayak hidup kata gitu kan. Udah udah sampai di sini nih. Kalau kita sampai diusir mau tidur di mana? Udah bentar lagi mau tahun baru gitu kan. Mendingan tuh si Bejo tuh mulutnya diplester aja katanya gitu, kata temen yang ngatu lagi yang orangnya santai. Ngoceh mulu dari tadi. Kata si Bejo, lu bilang gitu kan, percaya sama gua kata gitu kan. Udah nih keliling kan tuh semua. Pak, ini kamar berapa semuanya? Kamar kita itu ada, dibilang gitu kan, ada 7. Tapi yang 1 tuh di luar karena untuk penjaga, dibilang gitu. Yang 6 itu di dalam rumah, dibilang gitu. Oh jadi ada 6 pintu, 6 kamar mandi, dibilang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Iya, dibilang gitu kan. Terus udah nih, kita tidur di mana ya Pak? Ya pokoknya terserah, asal jangan di kamar yang paling ujung, dibilang gitu kan. Oh kenapa Pak? Ya enggak, dibilang gitu kan ya, karena biasanya yang penghuninya itu tempat tidur yang punya, dibilang gitu. Oh iya masuk akal gitu kan ya. Oh iya Pak, berarti yang punya itu kamarnya di ujung ya. Nggih, dibilang gitu. Jadi jangan istilahnya jangan diutak-atik gitu. Yaudah Pak, kunci aja toko si Bejo, kalau malam-malam kalau tidur suka jalan, suka gitu kan. Tak aja loh tuh. Terus si Bejo marah kan, terus udah gitu, kunci aja Pak. Oh ya udah ya, kayak kunci aja. Iya Pak, takutnya nanti ada yang hilang atau gimana rusak nanti kita gitu kan. Ya enak juga kita gitu kan. Oh ya udah, ya wis. Si bapak tuh ke kamar itu kan dikunci, cekrek gitu kan. Udah ambil. Jadi yang lainnya boleh nih Pak kita tempatin. Boleh gitu kan ya. Yang 5 ini boleh tempatin, bebas pilih yang mana. Udah nih. Jo, lo mau di kamar yang mana nih? Gitu kan, udah rame lah mereka, rame. Terus, Pak, nanti kalau misalnya saya perlu apa-apa, gitu kan ya. Saya gimana Pak? Ntar lagi si bapaknya datang. Ya diomongin bapak itu datang tuh. Nah ini dia orangnya. Oh iya Pak, gitu kan ya. Iya orangnya nggak banyak ngomong gitu kan. Bapak yang jaga di sini gitu kan. Nanti kalau pas kita di sini, iya Mas, udah gitu kan ya. Terus nanti cara ngubunginnya gimana ya? Ini ada nomor handphone saya atau istri saya, dibilang gitu kan ya. Catat aja Mas, catat kan. Bapak ntar tidur di sini atau gimana? Enggak, saya di luar. Di kamar luar itu enggak Mas. Rumah saya nggak jauh dari sini, dibilang gitu kan ya.
Tapi kalau ada perlu apa-apa gitu kan ya, telepon saja saya, atau sekiranya perlu dimasakin nanti istri saya yang bantu masak gitu kan. Oh iya iya Pak ya, baik-baik. Terus kita udah nih, eee, semua kamar mandi di dalam kamar ya kata gitu kan. Iya iya, udah. Nah singkat cerita, mereka istirahat lah malam-malam gitu kan. Udah perkenalan semua, malam-malam habis mandi semua beres, nongkrong lah mereka di ruang tamu. Kita mah ruang tamunya gede gitu kan, ngobrol gitu kan. Si Bejo ngoceh lagi, "Gus, ini kita nggak bukan mau diintuin kan Gus, bukan ditumbalin," gitu lagi mulutnya. "Apaan sih?" dia bilang gitu kan ya. "Lu pada nggak bingung apa? Villa sebagus kayak gini, terus kita nggak bayar loh. Kita cuma bayar yang jaga tempatnya aja. Lu pada nggak aneh apa? Untuk zaman sekarang," kata temennya lagi, "kayak ginian mau diuntungin aja, nggak usah dipikir aneh-anehnya. Gratis mau tahun baru cuma bayar yang ngejaga doang. Menurut lo mau protes, jadi lo maunya bayar. Yaudah sini," gitu bercandaan udah. Gue masih nggak enak nih perasaan gue. Susah deh susah. Serba salah lo, dilempar tuh pakai bantal, serba salah lo gitu kan. Ada bercanda anak-anak muda. Udah nih, Gus malam ini kita makan apa nih? Mau keluar apa mau di sini? Udah lihat di villa dulu aja. Gak seru kata si Bejo. Gue keluar. Terus yang lain kalau sini siapa yang mau keluar sama gue nih? Gue mau keluar aja kata Agus. Tunjuk tangan, jadi yang keluar tuh 5 orang pas, jadi 5 di dalam 5 keluar gitu kan. Ngapain sampai di sini, gue di dalam villa aja. Jomblo semua, nggak ada ceweknya. Enggak lah, gue keluar. 5 orang keluar. Siapa mau ikut sama gue nih? Keluar lah si siapa namanya Bejo keluar. Tinggal yang 5 ini. Nah, dalam situ Gus, setel TV lah juga, sepi banget udah setel TV kan. Malam gitu kan. Anak-anak suruh bawain makanan kayak apaan, cemilan. Udah. Oke, udah. Kita makan Indomie dulu aja ya. Kalau nyuruh masak mereka nggak enak. Nasi goreng lah Jus. Tapi kan belum ada berasnya. Oh iya juga ya. Ya udah deh. Tadi kan kita kan bawa mie tuh di mobil keluarin. Beli mie nih mereka masak. Masak sendiri apa kita panggil nih? Wah Indomie doang. Masak udah. Nah, kan 5 orang pergi tuh. 5 orang di sini kan. Udah nih. Masak dia. Bikin gitu kan. Pasti siapin tek 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 tek. Yang satu masak nih. Yang satu masak, yang satu kayak bantuin lah bersih-bersih segala nyiapin gitu ya. Nah yang lain tuh, jadi mereka tuh kayak ganti-gantian ya. Yang ini 3 ini nggak bisa kan. Udah selesai, yuk makan yuk kata gitu kan ya. Datang tuh yang 3 yang 3 itu. Dia bingung kan. Gus, kan kita cuma 3 orang Gus. Kok ada 6? Dia bilang gitu. Lah, emang bukannya kita 6 orang? Lah tadi kan ini nama samaran ya. Si Adi kan tadi kan ada. Ada dari mana sih Gus? Kan sama Bejo. Lah, tadi kayaknya gue lihat deh. Si Adi. Lihat di mana? Itu tadi lagi jalan. Gitu kan. Terus, Gus, lo ngikut ya? Tadi kan dia sama Bejo. Semua. Kita di sini cuma 5 orang. Beneran. Gue ngeliat Adi tadi jalan. Lo ngaco, lo bikin serem. Udah deh. Daripada kita bikin serem-serem, anggap aja mata gue suai, dia bilang gitu kan. Yaudah deh, kita abisin aja nih, yang ini yang lebihan, kata si Agus gitu kan. Ya udah deh, udah dimakan. Ambil mikir tuh temen yang satu lagi tuh. Makan. Terus itu yang punya tadi lebih tuh, gue makan deh. Ya udah makan aja, makan nih. Tapi ngomong-ngomong, emang tadi bener lo liat Adi? Beneran ambil makan. Lewat dari jendela situ tuh jalan. Gue ke arah, gue kira si Adi nggak ikut. Emang tadinya mungkin gue pikir kan Adi mau ikut. Mungkin nggak jadi, akhirnya dia masuk. Gue lihat dia masuk ke dalam. Terus bingung gue. Udah deh nggak usah dipikirin.
anggap aja tuh setannya Adi gitu kan. Mereka tuh lucu, mereka penakut tapi so berani gitu. Udah. Terus duduk kan mereka di ruang tamu nonton. Terus ada suara ini nih, bayi, kayak nangis gitu. Tapi suara tuh jauh. Gus, lu denger nggak ada suara bayi? Ya biasa lah, namanya tempat kayak gitu, tetangga kali anaknya. Bayi Gus, setinggi gede-gedenya suara nangis bayi. Ini kan juga jaraknya jauh, gitu kan. Terus, enggak sih gue nggak denger. Ya udah deh, udah nonton lagi. Terus itu yang tadi denger tadi tuh Gus, ada suara bayi. Lu denger gak sih? Ngomong lagi temen itu. Gue denger, kata yang orangnya paling santai gitu. Denger gue. Lu denger lah. Lu bener Man, nama Iman kan. Man, lu denger Man? Iya gue denger gitu kan. Terus tanya masih Agus, Gus, lu denger gak? Denger gue gitu kan. Terus udah sih suara bayi kata Agus. Biarin aja. Tapi suara bayinya kayak di rumah ini Gus. Apaan sih lo berantem tuh? Kata si Iman. Udah sih, kalau ada di sini juga biar aja. Lo gila lo gitu kan ya. Terus mau ngapain, lo mau usir? Kata si Iman masih santai sambil ngerokok aja. Terus mau ngapain, lo mau usir, sambil ngerokok dia ngopi gitu kan. Emang orangnya agak-agak cuek gitu loh. Diem cuek tapi kalau ngomong ya enak gitu kan ya. Ya enggak sih, udah nih, udah. Anak-anak lama banget ya. Udah mulai ngerundung tuh. Nonton lagi. Duh, gue mau kamar mandi lagi gitu. Ya udah sono, temenin yuk. Takut lo. Ya wajar lah, masih rumah baru, gue gak tahu situasi. Yaudah yuk gue temenin nih. Man, lo jaga sini ya sama situ tuh 3 orang. Iya, udah sana gue tunggu sini gitu. Dua kamar mandi kan. Kamar mandi. Jo, apaan? Lo masih di luar? Masih gitu kan ya. Udah nih, si Bejo di luar kan. Pas Bejo di luar, suara anak bayi tuh. Bejo, Agus di luar tuh. Pas Agus di luar, kok kayak suara anak bayi tuh kayak bukan satu, kayak lebih dari satu gitu loh. Nangis, saut-sautan tapi gak jelas banget tapi kayak jauh gitu kan. Terus kok suara anak bayi? Gus, iya kok masih di luar? Gus, lo denger gak sih? Ya udah lo gak usah ngomong, cepetan keluar. Udah nih, yang di dalam kamar cepetan kan. Keluar kan. Gus, lo denger gak sih? Denger gue. Aduh. Udah deh, mungkin tetangga kali, bayinya banyak gitu kan ya. Apaan sih gitu kan, udah nih keluar. Man, si Man duduk kayak di luar merokok. Si Man dari tadi di luar tuh, kata si siapa, Agus kan. Yang dua ini lagi main handphone kan, main game. Main biasa lah, game favorit gitu kan. Keluar kan, Man, ditegur gitu kan. Oi, lo ngapain di luar? Jaga lah. Jaga siapa mah? Jaga lu. Jaga mah di kamar mandi gitu kan ya. Udah deh lo gak usah bawel. Udah sana apa di dalam? Enggak lah, di sini gue mau rokok. Mau rokok. Man, lo kenapa sih? Terus tadi gue pas di kamar mandi tuh, kata si Agus, gue dengar suara bayi lebih dari satu. Udah gitu. Kayak ada suara 2 bayi, 3 bayi, tapi suara jauh man. Terus apa lagi? Bayi sih. Belum dedongkotnya kan. Apaan sih lo? Baru bayinya kan gitu kan. Iya emang ada dedongkotnya. Ada. Lo ngeliat man gitu kan. Ya udahlah, ntar gue ceritain lo pada takut lagi. Terus si Agus penasaran kan. Emang lo bisa ngeliat? Bisa gue. Sambil ngerokok tuh. Sejak kapan man?
lo inget nggak waktu lo ketemu bapak gue, tuh lo kan teman kecil gue, bapak gue ngomong apa sama lo? Oh iya ya man, lo pernah hilang ya man ya, terus datang lo bisa tahu. Ya udah kata tuh. Iya man, terus tadi lo ngelihat man, lihat gua. Kayak gimana man? Lo mau gue ceritain jelas? Kan kata Iman. Ya pengen tapi takut gue. Ya udah mending gak usah ceritain. Jadi gimana dong man? Kita keluar aja pan. Mana kita? Udah di tempat orang begini, nggak punya saudara daerah sini. Mau pulang, lihat yang 5 orang. Udah nih. Udah deh, kita susul aja yuk man. Terus udah nih. Ya udah yuk susul aja. Telepon kan. Nah singkat cerita nyusul lah. Ternyata nih yang 5 orang lagi dugem. Lagi di tempat klub house gitu kan. Samperin lah mereka. Yang itu tuh yang 2 mabok. Ya kan? Udah mabok aja Bray. Terus ngapain lagi lo di tempat rumah sepi begitu? Dengan di sini ada pemandangan gue. Terus kata yang satu lagi, setannya jelas ya. Iya gitu dah. Si Iman sih kan nggak minum kan deh. Rokok ya deh. Iman tuh lebih cenderung diem. Lebih cenderung mikir, lebih cenderung jadi kayak ngejagain bocah-bocah. Terus bilangin sama si itu, maboknya jangan kelewatan, biasa aja, dia bilang itu kan. Ya, udah telat bro, udah berapa gelas dia. Ya udah cukup, jangan lebih-lebih, jangan sampai pingsan, gitu kan. Udah nih. Ternyata, ya namanya sebelum mereka datang berarti kan udah minum berapa gelas tuh, mabok udah gila-gilaan kan. Dia pulang yuk, kata gitu udah pulang. Gak seru nih si Iman, kata si Agus, udah nurut aja, mungkin Iman lebih tahu gitu kan. Udah nih pulang nih, Agus nih nggak mau cerita ke teman-temannya, takut mengganggu situasi kan. Pulang lah dia, mabuknya rese tuh, wah pokoknya rese segala macem. Agus si Iman gini, Gus itu dia suruh dimuntahin aja kayak gimana kek gitu kan, jangan sampai rusuh lah gitu kan. Itu pulang lah mereka sampai. Iman pura-pura gini, tadi dulu bro, kenapa? Kita baca doa dulu dong, baca doa, bercanda gitu kan. Terus Agus tahu tuh, colek, Man, ada apaan Man gitu kan. Iblis, lo serius Man? Iya. Gimana Man? Ya di situlah di rumah itu. Gimana Man? Gitu kan. Udah deh gitu kan ya, baca doa aja. Gue berat banget nih kata Iman gitu kan. Man, kayak apaan Man? Ada tanduknya. Hah? Serius Man? Iya udah. Terus palanya 2. Tingginya lebih dari rumah ini. Wah anjrit Man. Terus kita mau tetap masuk tuh. Kita udah di perkarangannya juga. Mau keluar mau kemana kita? Udah baca doa aja. Udah nih baca doa. Agus diem aja baca doa kan. Bro lu jangan mabok-mabok banget dong gitu kan. Ya gue mah enggak, gue cuma minum segini. No temen lo no gitu kan. Udah lo suruh apain kayak, dia suruh muntah kan, suruh apaan kayak, udah nih temen keluar dalam kan. Aduh bau banget dah nih rumah, katanya mabok gitu kan. Enak banget gue, yaudah lo muntahin kayak sono. Udah nih, malas gue lah. Udah kan rusuh tuh dia tuh. Wah pokoknya rusuh dia. Ketawa-ketawa pokoknya rusuh. Maboknya rusuh. Ngeselin gitu kan. Nyenggol sama temennya lagi mabok. Terus ceng-cengan cewek. Berantem lah akhirnya gitu kan. Berantem mau tonjok-tonjokan. Dipisahin. Udah. Jadi kenapa jadi kayak gini sih lo? Konyol sih lo maboknya gitu. Udah nih dipinggirin kan. Udah. Terus udah malas gue ke dalam. Ke dalam terus udah nih naik tangga kan dia. Pas naik tangga yang mabuk itu tuh, lo bisa nggak ditemenin? Bisa gua, kata Iman, temenin aja gitu kan. Ya gue lagi, ya udah deh Gus temenin. Sama si siapa kayak mau bejo kayak sama itu kayak sama apa
anak-anak yang lain, gue sini aja gitu kan. Udah, gue temenin ya, nggak mau usah kayak anak kecil gue. Terus udah gue temenin lah dia. Pas dia ngelangkah, tadi yang mabok tuh duluan ke atas, jarak berapa gitu kan, diikutin aja gitu kan. Pas dia mau ke kamar, tek, tuh yang mabok diem tuh. Pas mau, jadi kan tangga nih kan belok begini nih. Nah pas di tangga belok gitu kan, dia diem, kakinya nggak bisa langkah. Nah yang di bawah nih si Agus kan, bingung kan, namanya kan Suryo, yuk, diem aja. Gitu kayak orang dicekek gimana sih? Gitu kan, yuk, tiba-tiba jatuh ngelinding, jatuh ngelinding, yuk gitu kan, kayak cepet banget gitu loh. Wah pada temannya pada loncat semua kan, yuk, darah dong sini karena kan kena bentoran apa namanya tangga kan. Yuk, man, Suryo man gitu kan, Iman ke dalam kan, yuk, cuma di sini ini kayak biru gitu loh, kayak pucet kan, yuk, sudah nih, yuk, wah gawat man, pingsan kan ya, pas pingsan, udah dibangunin, apa kita panggil orang itu, nggak usah kata Iman, udah tidur aja kasih obat segala macam, udah dibangunin dipencet segala macam, Iman bangun tuh dia, bangun, kaget gitu kan, yuk lu kenapa yuk, enggak, gue ngelihat tadi kayak perempuan, terus serem banget, gue kayak nggak bisa napas mas ngeliat dia gitu kan. Terus perempuannya kayak apaan yuk, kata si Bejo, serem banget gitu. Serem banget, pokoknya gue nggak bisa gituin deh, serem banget, cuman ya pasti ngeliat mukanya dia kita nggak bisa napas. Udah nih, yaudah lo tidur istirahat kan, anak-anak bawah. Gimana ya man, kata si Agus ngomong buru-buru nih, udahlah doa aja, lo zikir aja udah. Terus tiba-tiba si Bejo denger, lu denger cewek senandung gak sih kayak nyanyi? Terus kata Iman, shh, lu denger gak sih suara cewek kalau lagi ke nyanyi tapi bukan nyanyi, kayak gitu-gitu tuh suaranya. Hah, oke kan? Terus diikutin kan sama Bejo. Nah Bejo ngikutin gitu, makin kenceng tuh suara kan. Si Atu lagi nyeletuk nih, gue denger, lo tutup deh kupingnya semua, kata si Iman. Hah? Kok tutup? Akhirnya tapi ditunggu tutup tuh, udah. Tiba-tiba si Agus ngomong gini, lihat Suryo, udah lihat. Loh, kok Suryo nggak ada? Tiba-tiba Suryo nggak ada di kamar itu. Guys, Suryo kemana nih? Gak tahu gue, cari kan keliling-keliling, kok nggak ada? Udah panik nih, bilang lah ke penjaga kan, Suryo nggak ada guys, kemana dia? Panik kan semuanya kan, kita panggil si bapak aja deh. Nggak usah, ntar aja dulu deh, nggak enak kita gitu, kata Iman kan. Udah nih, kemana ya Suryo? Cari keliling-keliling nggak ketemu tuh. Duh, gue capek nih nyari Suryo, kata si temennya lagi. Gue istirahat dulu ya, katanya. Tidur lah. Gue ke kamar dulu ya, tidur. Terus yang di bawah tuh Agus sama Iman. Ngobrol lah berdua kan, Bejo juga di atas tuh. Man, ini gimana kita? Anjrit, kata Iman gitu kan. Astagfirullahaladzim, kata Iman gitu. Kenapa Man? Gawat nih, dia bilang gitu.
Itu yang senandung tadi tuh nampakin beneran. Iya. Kayak apaan, Man? Perempuan. Terus lidahnya panjang banget, bro, selantai. Jadi lidahnya tuh selantai gitu. Hah? Kaget kan ya? Ada buntutnya. Terus Man, dia megang tongkat. Wah, serem banget anjir gitu. Calingnya panjang banget, kata Iman. Dia di mana, Man? Tuh di kamar yang paling pojok. Kesini gitu kan. Enggak, cuma diri situ doang. Terus tiba-tiba teriakan dari atas kan. Wah, ada yang teriak tuh dari atas. Wah, gitu kan. Hah, Man, itu kayak suara teman kita tuh teriak gitu kan. Loncat kan langsung Man ke atas. Duduk gitu. Wah, kaget. Tiba-tiba tuh teman yang tadi bilang, gue tidur duluan ya. Itu ditusuk perut ya. Gitu kan. Jadi kayak perut itu kayak di sayat gini, ini paha kayak di tancapan gitu, kayak tusuk gitu kan. Kaget kan dia. Hah, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Terus, lo kenapa lo? Siapa yang ngelakuin ini gitu kan ya? Lo kenapa gitu kan? Sakit gitu, berdarah kan gitu. Terus, kok bisa begini sih? Gitu kan. Gak tahu gue, kata Bejo. Lah kan gue juga tidur. Siapa yang ngelakuin ini? Tadi gue lihat sih kayak Suryo. Masa Suryo? Lo punya masalah apa nama Suryo? Gak ada gue. Cewek, masalah cewek digituin kan. Gak ada gue. Wah, cerita Suryo nih. Kata Bejo gitu kan ya. Cari kan Suryo gitu kan ya. Kata Iman, ya jangan Jo. Terus, jangan Jo, kenapa? Itu bukan temen lo. Hah? Jangan Jo. Terus sekarang si Suryo kemana? Dia bilang gitu kan. Udah nih, berdarah-darah kan, itu kan udah diobatin. Jangan udah Jo. Turun kan Iman ke bawah. Udah kita ke bawah semua, kumpul aja. Kumpul kan di bawah. Kumpul semua. Anjir nih, udah nih. Suryo kemana? Kita tinggalin aja apa ya? Gitu kan ya. Udah, diam, udah. Jadi si Suryo tuh hilang tuh. Malam itu gak tahu kemana. Hilang. Nah, pas mereka lagi pada ngumpul di bawah, lampu rumah itu mati. Blak, kayak gitu kan. Mati. Bukan mati lampu kan, kalau mati lampu semua lampu mati anjrit kata gitu kan. Terus coba kita saklarnya sih nggak mati, cuman nggak tahu tuh lampu kenapa mati kan. Nah pas mereka lagi begini, udah deh kita panggil aja si bapak yuk. Ditelepon kan, telepon gue nggak bisa nih, kayak nggak ada sinyal gitu kan. Teleponnya coba, berapa sih nomornya, ya Allah nggak bisa juga, ini kayak ngendep gitu kan. Tiba-tiba rumah itu getar tuh, kenceng banget, jadi kayak gempa. Ini gempa ya kata gitu kan. Kata Iman, bukan gempa gitu kan. Si siapa namanya, siapa tadi itu, oh ya kata si Bejo, Man ini gempa Man. Terus bukan, Agus bisikan, Man ini apaan Man, lo baca aja, ini pengaruhnya, ini energinya bong. Terus tiba-tiba si Bejo ngeliat tuh Suryo tuh gitu kan, kayak Suryo tuh jalan cepet banget gitu kan. Aduh, tuh Suryo tuh anjir, mukanya serem banget, dibilang gitu kan ya. Mukanya serem gitu kan. Jadi di center pakai apa no? Handphone kan. Gila, mukanya Suryo kayak setan coy, kata gitu kan. Pucet banget, serem banget. Cuman kenapa tanah semua ya Pak badannya ya? Gue ngeri nih gitu kan. Udah nih, goyang, wow, baca kan. Goyangnya kenceng gitu kan. Nah pas goyang, tiba-tiba blok, ada yang ketawa, di ujung ada yang ketawa tuh, bu gitu. Hah? Nyala kan blok. Ternyata ada yang kemasukan tuh. Masukan itu kan. Ketawanya gede, segede-gede ketawa gede, ketawanya gede banget. Kayak ngeluarin bahasa, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa apa, bukan bahasa Inggris. Bahasanya tuh nggak kenal, dan suara itu kayak, lo tau nggak sih penyanyi hardcore yang kalau gini wah, suaranya kayak gitu.
Gitu kayak nyanyi apa nyanyi apa sih, bukan apa ya, nyanyi yang suaranya yang wah gitu, suaranya kayak gitu tuh, pecah kayak gitu kan. Terus nggak ngerti ya mereka. Astagfirullahaladzim kata Iman. Terus Man, wah terus akhirnya jalan. Terus tiba-tiba yang tadi kemasukan itu tuh kayak cicak, cek cek loncat sana loncat sini, kayak ya Allah, Man gimana nih Man, udah panik kan gitu. Terus tiba-tiba perang aja pecah tuh kaca yang di situ kan, yang di bagian ruang tengah pecah kacanya. Man gimana nih Man, goyang-goyang terus kan. Ini gempa tuh kayak di situ doang gitu kan. Terus udah nih tiba-tiba yang tadi kayak kesurupan gitu, dia kayak muntahin tapi hitam-hitam semua tuh, yang keluar dari mulutnya tuh hitam-hitam semua, wah gitu kan. Nah mukanya tuh kayak apa ya, kayak tua banget, kayak bukan manusia mukanya. Nah pas lagi kayak begitu tiba-tiba si Suryo lewat aja, Suryo gitu kan ya. Jadi ini dua orang nih, yang satu kesurupan netep kemasukan itu iblis itu, yang satu Suryo. Udah si itu kan, si yang kesurupan itu kan megang pisau kan, pegang pisau. Kata Bejo, bro jangan lo ucap bro, ketawa kan dia loncat, udah kayak binatang gitu kan. Terus akhirnya dia nyayat tangannya tuh begitu tuh, kayak gitu kan. Astagfirullah man. Akhirnya yang gue gak kuat, si Bejo keluar, gue brak pintu kan, wah mental kan, dibrak lagi pintu, udah Jo gak bisa, gue gak kuat itu kan ya. Wah, jadi si Bejo tuh kayak dorong pintu tapi mental lagi kayak gitu kan. Terus suara kayak bahas apa gitu kan. Nah tiba-tiba nih si Suryo datang nih, wanjrit, datangnya udah darah-darah tau gak? Udah darah-darah semua, darah di kupingnya ini segala macam, di matanya udah darah semua, udah darah nih semua nih. Jo gitu kan ya, udah darah semua, udah kayak gimana sih, kayak habis ngebunuh orang tapi juga kebunuh gitu. Yo datang deh kan, dengan mukanya gitu datang, terus ngedeketin si siapa temennya kemasukan itu, deketin, tapi Suryo nadanya kayak sujud gitu kayak itu kan. Yo gitu kan ya. Terus si Suryo nyamperin Bejo tuh, suasana udah nggak kondusif deh. Si Suryo nyamperin Bejo, si Bejo tuh udah mau dicek, udah mau dibunuh gitu kan. Dia ngebunuhnya nggak megang si Suryo, cuman ngeliat doang gitu, natap. Tiba-tiba si Bejo tuh kayak nggak bisa napas, udah gitu la ilaha illallah. Iman langsung wah gitu kan, Iman langsung baca gitu kan, macam megang ininya baca, tapi ininya Iman tuh keluar darah gitu loh, karena kan energi tinggi banget itu. Udah segala macem, si ini nih, si siapa, si Agus terus ngubungin kan sampai ketakutan. Akhirnya bisa Pak tolong kesini Pak, ini Pak teman saya kesurupan Pak gitu. Udah lama kemudian lagi suasana kondisi itu kan, si Bejo lagi diselamatin sama Iman tuh kan. Suryo cuman ngeliatin gini doang, Iman ngeliatin gitu kan. Dia udah darah-darah semua nih Suryo siapa ya, Suryo udah berdarah-darah semua. Dia mau ngematin Iman kan. Terus udah pas udah dihalangin sama Iman, akhirnya Bejo selamat tuh. Udah Bejo udah keluar darah tuh, Iman juga udah keluar darah kan. Man kita gak bisa Man, gue gak mau mati Man, gue gak mau mati. Maksudnya Suryo udah sujud lagi tuh ke situ kan. Wah, yang ini makin loncat-loncat kan. Akhirnya gak lama kemudian bapak yang itu tuh datang tuh, ngebuka pintu buak gitu kan, sama yang Pak Ade tuh buak datang kenal kan, buka pintu wah gitu kan. Astagfirullahaladzim itu kan ya. Langsung baca iblis itu datang lagi gitu kan ya. Udah baca segala macem. Nah pas lagi baca kayak gitu, si ini atau ngomong nih yang jaga, Kang Mas ngomong masih ke Suryo, Kang Mas, pakai bahasa Jawa tuh intinya, udah jangan ngelanjutin ini, udah cukup,
udah cukup semua, keluarga Kang Mas udah kehilangan semua, bilang gitu kan ya. Kang Mas, bilang gitu kan ya, ini mereka nggak tahu apa-apa Kang Mas gitu. Lepasin, lepasin gitu kan ya. Kang Mas, siapa lagi yang mau jadi korban? Istrimu udah jadi korban, anak-anakmu, terus sama anak-anak baik-baik sekitar sini juga udah pada mati semua. Mau apa lagi? Udah, bilang gitu kan ya. Udah Kang Mas, udah, bilang gitu kan ya. Udah. Dia tetap keras tuh si Kang Mas itu. Kok Kang Mas, kata si Bejo. Ya ada apaan sih? Terus udah nih si Bejo akhirnya baca-bacaan juga kan tadi. Nah akhirnya kesel kan sih si Pak D-nya ini nih, kesel kan. Diambil kunci ke yang jaga. Dia buka tuh pintu kamar yang paling pojok tuh. Dia buka ke dalam tuh si Pak D, di lemari tiba-tiba dia ngambil kayak buku tua banget ya. Kang Mas, kalau sampean gak keluar, tak bakar buku ini. Tak bakar gitu kan. Tak bakar buku ini. Kaget kan si Surya. Surya begini kan mundur langsung dia. Tak bakar Kang Mas. Dia bilang gitu kan. Tak bakar Kang Mas, benar-benar tak bakar gitu kan. Saya ngejagain di sini. Saya nurutin jagain di sini. Tak bakar benar-benar nih. Tiba-tiba keluar Kang Mas, keluar gitu kan. Jangan mau dengan iblis terus. Pokoknya gitu deh. Udah nih kan udah. Terus pas buku itu diginiin kan, dipegang sama Bejo kan. Karena si Suryo tuh udah kayak gitu-gitu kan, udah disamperin sama si bapak kan. Diambil bukunya Bejo. Jadi buku itu tuh kayak buku apa, perjanjian gitu, kayak cara-cara melakukan ritual kayak gitu bukunya itu. Jadi halaman pertama itu bayi. Jadi kayak gambar pembunuhan bayi gitu kan. Terus halaman kedua ini kepala bayi semua, tapi orang diri di atas kepala bayi kayak injek-injek gitu. Gambar ketiga ada sebuah kayak apa sih, kayak gambar kayak iblis kayak gitu yang tadi kepala dua itu kan, dia itu kan, terus si ada seorang laki-laki kayak begini. Jadi gambar seperti itu kayak begini, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus udah dipegang kan sama Bejo kan. Terus udah dideketin Suryo udah pas itu udah ngap-ngapan kayak gitu. Akhirnya Suryo meninggal. Ya Allah alam ya, meninggalnya mungkin karena Suryo dalam keadaan mabuk juga berat kan. Terus dapat energi kayak gitu, dia gak kuat bagaimana. Kemudian gue ada darah-darah dan ternyata luka-luka semua. Jadi pas dibuka badannya Suryo itu kayak banyak luka-luka lebam, kayak sayat-sayatan gitu loh. Kayak kayak bekas pisau-pisau setan-setan kayak gitu semua. Jadi darah yang tadi tuh kayaknya darah Suryo juga gitu kan. Udah terus, nah yang tadi masukan itu si Iman sama si yang jaga itu baca doa kan segala macem. Nah nggak lama kemudian ada seorang petinggi agama di situ gitu kan. Ada kayak Pak Haji lah gitu kan, datang gitu kan, baca doa segala macam. Pokoknya intinya baca doa bersama-sama segala macam gitu kan. Ada surat apa yang dibaca, ada sebuah surat yang surat Muhammad yang dibaca. Udah terus akhirnya tiba-tiba hilang aja yang tadi kemasukan itu, pingsan terus, tapi udah lebam-lebam semua gitu kan. Dibangunin nggak bangun-bangun gitu kan. Terus jadi kayak apa, kayak orang kena serangan jantung karena pada biru semua gitu. Bangun-bangunin ternyata meninggal juga. Tapi kalau yang ini sempet berapa jam gitu ya, ada nafas. Pas mau dibawa ke rumah sakit udah meninggal. Jadi meninggal 2 orang tuh. Jadi cuma 8. Udah nih akhirnya ditanya kan kenapa sama Bejo gitu kan. Bejo ngamuk, Bejo marah. Kenapa maksudnya gak terbuka dari awal? Ya karena dipikir kan ini gak akan terjadi lagi tuh. Kisah ini udah lama banget. Jadi dari zaman kakeknya, uyutnya loh udah lama banget. Jadi memang rumah ini nih dulunya tempat penyembahan setan. Jadi yang punya rumah di sini emang sugih gitu kan. Dia ngorbanin anaknya, bayinya. Jadi siap istrinya lahirin, korbanin. Istrinya lahirin, korbanin. Jadi dia buat anak tuh hanya untuk ditumbalin. Sama warga-warga di sini juga yang punya bayi tiba-tiba mati. Pokoknya selalu kayak begitu aja. Dan itu
lumayan lama. Akhirnya warga resah gitu, kesel, si bapak ini yang punya rumah ini dibunuh tapi secara massa lah, zaman dulunya dikeroyok segala macem, dibunuh. Akhirnya ya meninggal dalam keadaan kayak dibakar kayak gitu, kayak disiram gitu. Udah dulu dari zaman uyutnya gitu kan. Jadi sejarahnya tuh seperti itu. Nah, rumah ini gitu kan, ya karena untuk menghindari dendam yang berlanjut sama warga, sama siapa, kadang dibagusin. Dan memang di rumah ini nih nggak tahu kenapa kuat aja betonnya gitu kan gitu. Jadi ya intinya rumah ini bekas dari pesugihan. Nah, yang meninggal berarti 2 orang nih. Yang satu kayak serangan jantung, yang satu lagi kayak sehat-sehat seperti itu. Tapi kasus ini nggak sampai ke polisi karena ya bingung juga kan kalau kepolisian, percuma juga karena memang murni kecelakaan gitu loh, bukan karena apa-apa gitu. Dan ternyata tuh si itu memang mabuk dan minum obat. Jadi ya kalau dipolisikan juga banyak kasus yang besar nanti yang akan keluar. Gitu loh sahabat-sahabat di rumah. Semoga cerita ini nih menjadi hiburan buat kalian di rumah, dan ambil baiknya. Walaupun kita merayakan tahun baru yang begitu meriahnya, tapi tetap jaga diri lo baik-baik di rumah dan dimanapun berada. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan comment and share sebanyak-banyaknya. Bye bye.